Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami kau ingatkan bahwa hidup akan berakhir. Tak akan abadi selama-lamanya. Hidup akan hidup pribadi maupun hidup dunia ini. Karena itu kita diminta untuk menggunakan segala daya, kemampuan, bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan yang begitu besar dan indah untuk lebih berguna, bermanfaat, berkembang, bertumbuh. Sebab itu kami bertanggung jawab atas anugerah Tuhan ini yang harus kami berikan kepada orang lain dan berguna bagi siapapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini hari Minggu biasa ke-33, menjelang akhir dari masa biasa. Jadi 33 minggu 33 menunjukkan umur Yesus juga. Dan akhir dari minggu biasa ini nanti akan diakhiri dengan Kristus Raja Semesta Alam. Lalu dimulai dengan tahun liturgi gereja dengan masa Advent. Jadi begitu luar biasa liturgi gereja ini diatur dengan sedemikian rupa yang melambangkan kehadiran Yesus berumur 33 tahun di dunia. Kemudian dia Raja Semesta Alam, Raja dari segala raja, Raja yang mengatasi semua kuasa manapun juga. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa hidup itu akan berakhir. Tidak akan sempurna. Kekuasaan juga akan hilang. Harta benda akan hilang. Kekayaan juga akan hilang. Sementara. Kata-kata ini meski kita ulang tapi tidak punya makna yang dalam bagi kita semua. Nah, Yesus mau mengingatkan kita bahwa pada akhir hidup kita, pada akhir perjalanan kita, kita akan sejauh mana kita mengembangkan bakat, talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia yang terbesar itu apa? Karunia yang terbesar itu bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya kemampuan kita sendiri, bukan hanya bakat kita sendiri, bukan hanya kehebatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. Anugerah yang terbesar Tuhan memberikan kepada kita, cinta kasih-Nya yang paling besar. Dan cinta kasih itu harus dikembangkan subur, harus diberikan kepada orang, dinyatakan, dan harus berkembang, berbuah, supaya kita bisa mengasihi siapapun, apapun yang di sekitar kita. Mengasihi diri kita sepenuh hati, mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Dan itu karunia Tuhan yang terbesar, talenta Tuhan yang terbesar dalam diri kita. Dan karunia itu harus melekat di dalam diri kita, supaya kemudian kita tumbuhkan dan kita kembangkan sedemikian rupa. Ya, nah pertanyaan kita bagaimana? Kenapa kita sulit sekali mengembangkan bakat-bakat itu? Sulit sekali mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah saya punya tanggung jawab untuk memberikan itu? Maka kita wajib mengembangkan sejauh kita mampu, sejauh kita merasakan, maka kita harus sekali lagi merasakan dan mengalami itu, memberikan diri kepada orang lain, melayani orang lain. Anda sebagai siapa saja di dalam keluarga, entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, di dalam gereja, kembangkanlah bakat itu sedemikian rupa. Ada yang mendapat 5 talenta, talenta itu adalah kurang lebih 6.000 dinar. Jadi 6.000 dinar. Jadi kalau misalnya 5 talenta berarti 30.000 dinar. Dan itu harga yang tertinggi, ya. Harga yang besar, harga yang bernilai tinggi, ya. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaannya adalah sejauh mana kita telah membuahkan hasil bagi orang lain? Sejauh manakah hidup kita itu menunjukkan manfaat, kegunaan bagi orang lain? Apakah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah hidup kita menjadi tanda perbantahan bagi orang lain? Tanda yang membuat orang lain tidak suka bahwa kehadiran kita? Pertanyaan yang sangat sederhana. Atau kita seperti 1 talenta itu yang tidak mengembangkan karunia Tuhan itu, dan dia hanya menyimpan dengan dirinya sendiri. Dia merasa cukup dengan pergi ke gereja. Dia merasa cukup dengan dengan apa adanya yang dalam diri dia. Ataukah yang 5 atau 2 talenta mengembangkan itu, memberikan diri keluar dari dirinya sendiri, ya, dengan segala kelemahan, keterbatasan,
membagikan apa yang bisa dia bagikan pada orang lain. Entah itu materi, ya, entah itu pekerjaan, entah itu waktu, entah itu pelayanan, entah itu saya harus mengembangkan bakat-bakat, ya, karunia-karunia yang secara manusiawi punya, tapi lebih juga bakat-bakat mental, pikiran yang positif, ya, berpikiran yang konstruktif, berpikiran yang menyumbangkan sesuatu hikmat dan karunia kesabaran, kemurahan hati. Ini semua adalah bagian-bagian yang secara fisik kita sehat, kita bergembira, mental kita bergembira, kita bersuka cita, tetapi juga kita membagikan, menyatakan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Sang Raja, bahwa Yesus adalah segala-galanya, bahwa Yesus mengalahkan segala kuasa kegelapan, bahwa Yesus menang dulu, sekarang, dan akan datang tetap sama. Dan itulah yang membuat kita yakin, dulu, sekarang, dan akan datang, Tuhan tetap menyertai kita. Jadi sejarah penyelamatan itu menjadi kunci kekuatan, bahwa saya harus mempunyai self determination, saya harus punya keyakinan bahwa ini yang saya banggakan, ini yang harus saya bagikan kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi saya, dan Yesus adalah raja dari segala raja. Dia dapat mengalahkan, dan pada akhir zaman, kalau Yesus adalah raja, maka saya mempersembahkan hidupku kepada Yesus, dan Yesus akan membawa saya kepada Bapa. Dan ini merupakan jaminan kekuatan. Maka kalau kita tidak punya kepercayaan dan keyakinan seperti ini, maka itulah kenapa gereja kita tidak tumbuh dan berkembang. Karena kita sendiri tidak yakin, kita sendiri takut, kita sendiri cemas bahwa saya mempunyai Yesus yang penyelamat, penebus, dan saya mempunyai Bapa yang mencintai, yang mengasihi saya. Saya persembahkan diri saya ke dalam tangan Bapa yang tak pernah meninggalkan saya. Saya yakin, dan itulah keyakinan kita orang Katolik. Semoga kita percaya ketika Tuhan mencintai aku, Tuhan mempunyai amazing plan for myself. Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi saya. Tetapi karena dosa, karena kelemahan, kita seringkali dipatahkan oleh itu. Tapi jangan takut, Roh Kudus dikirim kepada kita supaya kita memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh. Tuhan memberkati Anda semua, bahwa Anda harus membagikan, merasul, ya, menjadi saksi kehidupan Yesus dimanapun Anda berada. Semoga Anda menjadi saksi dalam kehidupan itu, sehingga orang terpikat dan terpesona untuk mengikuti Yesus, bukan karena Anda, tapi karena Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga pada akhirnya, pada akhir zaman, ketika atau pada akhir hidup kita, kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Kristus. Dan Tuhan akan mengatakan, hai hamba yang setia, masuklah dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa.